Halo, nama saya Cynthia Damayanti Simbolon dengan NIM di 202010174. Di sini saya ingin mempresentasikan atau memaparkan laporan pemagangan saya. Pertama-tama, saya mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatnya saya dapat menyelesaikan laporan pemagangan saya. Saya juga berterima kasih kepada Pak Julfirman Siagian selaku Kepala Bagian Umum dan Personalia yang telah mengizinkan saya magang di PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ferry Laurentius, SE, MSI, selaku dosen pembimbing saya selama mengerjakan laporan pemagangan saya yang telah memberikan arahan dan bimbingan sampai selesai mengerjakan laporan pemagangan ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nadia selaku pembimbing magang saya selama magang di PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara yang telah memberikan ajaran dan pendampingan selama pemagangan saya. Langsung saja. Dalam pemagangan ini saya membentuk atau membuat judul yaitu pengelolaan administrasi dan pencatatan keuangan pada PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara. Yang pertama, pada bagian sejarah singkat perusahaan. PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara atau Perseroda adalah perusahaan milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara atau yang biasa disebut BUMD. Perusahaan ini dibentuk untuk membantu pemerintah daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD sekaligus mendukung pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara. Awalnya perusahaan ini didirikan karena pemerintah daerah membutuhkan badan usaha yang bisa mengelola berbagai prasarana penting secara lebih terarah dan profesional. Dengan adanya PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara, pemerintah berharap potensi daerah bisa dimanfaatkan dengan lebih maksimal untuk baik di bidang transportasi, konstruksi, pengembangan kawasan maupun bidang lain yang berhubungan dengan pembangunan dan pelayanan masyarakat setempat di daerah Sumatera Utara. Salah satu usaha utamanya adalah di bidang transportasi dan penyeberangan danaunya. PT PPSU sendiri mengelola kapal feri KMP Sumut 1 dan KMP Sumut 2 yang melayani penyeberangan di Danau Toba. Layanan ini sangat membantu masyarakat setempat maupun wisatawan, baik untuk aktivitas sehari-hari maupun untuk keperluan wisata. PT PPSU juga bergerak di bidang konstruksi dan real estate. Perusahaan juga menjalankan usaha di bidang pengangkutan dan pergudangan serta pertambangan dan energi. PT PPSU juga mengelola area PRSU atau Pekan Raya Sumatera Utara yang sering digunakan untuk berbagai kegiatan seperti pameran, seminar, konser, pernikahan maupun acara lainnya, baik dari pemerintah maupun swasta. Selanjutnya, masuk ke struktur organisasi. Struktur organisasi di PT Pembangunan Prasarana Sumatera dipimpin oleh komisaris utamanya sebagai pengawasan tertinggi perusahaan, namun di bawahnya yaitu direktur utama adalah penanggung jawab atas keseluruhan kegiatan operasional dan manajerial perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya, direktur utama membawahi beberapa unsur pimpinan, yaitu Kepala SPI atau Satuan Pengawasan Internal yang didukung oleh staf SPI, serta
dua direktorat utama, yaitu Direktur Keuangan dan Umum serta Direktur Operasional. Pada Direktur Keuangan dan Umum membawahi Kepala Bagian Keuangan yang terdiri dari bendahara, kasih urusan pajak, dan staf keuangan. Kepala Bagian Umum dan Personalia yang membawahi kasih umum, staf pengadaan dan pembelian, staf IT dan inventaris, serta staf personalia. Sementara itu, pada Direktur Operasional membawahi beberapa bagian juga, yaitu seperti Kepala Bagian Transportasi yang terdiri dari kasih admin dan keuangan transportasi, staf operasional transportasi, staf administrasi dan keuangan unit KMP, kapten pelabuhan unit KMP, awak KMP Sumut 1, awak KMP Sumut 2, petugas loket dan petugas pelabuhan. Pada Kepala Bagian PRSU yang membawahi seperti kasih pemeliharaan PRSU, staf admin PRSU, staf marketing dan komunikasi radio PRSU, koordinator kebersihan, serta teknisi mekanik. Pada Kepala Bagian Teknik yang terdiri dari kasih teknik perencanaan dan staf teknik perencanaan. Pada bagian Kepala Bagian Business Development yang didukung oleh staf Business Development. Selain itu ada sekretaris perusahaan yang membawahi atau yang mendukung bagian legal, sekretaris direksi dan komisaris, serta humas KMP. Pada pemagangan kali ini, saya ditempatkan pada posisi bagian magang di bagian umum dan personalia. Kegiatan utama bagian umum dan personalia seperti mengelola surat masuk dan surat keluar, mengarsipkan dokumen fisik dan digital, menginput data administratif seperti jadwal kerja, surat pesanan, BS, dokumen permohonan. Selanjutnya yaitu mendistribusi dan mengantarkan dokumen kepada bagian terkait untuk proses persetujuan ataupun tanda tangan. Lalu mengelola kebutuhan operasional kantor serta mengelola bon sementara atau BS. Selanjutnya, pada bagian aktivitas harian magang, yang pertama di administrasi dan pengelolaan dokumen, saya melakukan atau membantu scanning surat masuk, nodis, disposisi, SPK, dan dokumen pengadaan. Lalu mengarsipkan dokumen fisik berdasarkan bulan dan jenis dokumennya, melakukan digitalisasi arsip dan menyimpan di flashdisk umum. Saya menyusun, menjilid, dan melakukan stempel dokumen progres mingguan, lalu mencari dokumen untuk kebutuhan audit dan verifikasinya, dan melakukan cross-check kelengkapan dokumen sebelum proses finalisasi atau pengantaran kepada bagian sekretaris perusahaan. Yang kedua yaitu penginputan dan pengelolaan data keuangan, seperti menginput data transaksi ke dalam Microsoft Excel, menginput biaya operasional dan beban perusahaan, menginput bon sementara dan melakukan rekapitulasi, menginput biaya perbaikan aset publik dan operasional kendaraan, menginput RAB rehabilitasi gedung dan pengadaan barang. Lalu saya bagian penjurnalan dan rekonsiliasi, yaitu seperti menjurnal mutasi rekening berdasarkan rekening korannya, mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran kas, melakukan rekonsiliasi transaksi tunai dan non-tunai, dan melakukan perbandingan realisasi anggaran. Lalu untuk menyusun laporan keuangan seperti menyusun laporan arus kas bulanan, itu dalam jenis masih non-audit. Lalu menginput dan menyusun laporan direksi, mencatat beban ke dalam buku besar. Pada administrasi perpajakan seperti menginput PPh 21 dan PPh 23 periode 1 tahun, mencatat beban sebelum dan sesudah pemotongan pajak, mengelompokkan pajak dalam buku besar sesuai bagian atau divisinya sendiri. Lalu untuk administrasi operasional seperti menginput jadwal kerja karyawan darat dan petugas pelabuhan, mendata pemakaian kendaraan kantor, ini dibuat dalam Microsoft Excel, membuat surat penagihan dan menghitung nilai sewa termasuk pajak, membantu proses pengadaan dan pengajuan pembayaran. Selanjutnya
pencapaian kerja yang sudah saya capai atau selesaikan. Yang pertama, mampu mengelola bond sementara atau BS mulai dari penginputan hingga pengarsipan dokumen pendukung. Setelah itu yang kedua, memahami proses pencatatan beban perusahaan ke dalam buku besar sesuai klasifikasi divisinya. Lalu yang ketiga, mampu melakukan digitalisasi dokumen melalui proses scanning dan pengarsipan secara fisik maupun digital. Selanjutnya, mampu mengintegrasikan teori akuntansi dan perpajakan yang diperoleh di perkuliahan dengan praktik kerja di lapangan. Dan yang terakhir kelima, mengembangkan sikap profesional, disiplin, tanggung jawab, dan manajemen waktu selama pelaksanaan magang. Selanjutnya, dalam permasalahan dan pemecahan masalahnya. Pada awal magang, belum memahami alur administrasi dan sistem pencatatan perusahaan, seperti saya masih bingung dan tidak mengetahui apapun dan bagaimana cara menyelesaikan tugas yang diberikan. Maka saya bertanya dan meminta arahan kepada pembimbing lapangan terkait prosedur administrasi dan pencatatan transaksi yang berjalan di perusahaan. Yang kedua, ada dokumen seperti nodis, form permohonan atau BS belum lengkap tanda tangan atau paraf sehingga menghambat proses pencatatan. Seperti saya harus meminta validasi kepada orang yang bersangkutan atas dokumen tersebut. Jadi saya mempelajari dokumen-dokumen sebelumnya sebagai referensi pola pencatatan dan pengarsipan. Lalu yang ketiga, human error dalam menginput angka transaksi pajak atau nominal beban. Saya mengkonfirmasi kepada bagian terkait apabila terdapat dokumen yang belum lengkap atau menginput hal yang masih salah untuk mengetahui di bagian mana penginputan itu yang bermasalah. Selanjutnya, pengalaman profesional yang diperoleh. Selama pelaksanaan pemagangan di PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara, saya memperoleh pengalaman profesional yang berkaitan langsung dengan bidang administrasi dan akuntansi keuangan. Pengalaman tersebut mencakup keterlibatan dalam proses pencatatan transaksi, penjurnalan mutasi rekening, penyusunan arus kas, penginputan buku besar beban, perhitungan pajak, serta pengelolaan dokumen administrasi perusahaan. Pada kemampuan teknis dan non-teknis yang berkembang, saya merasa keterampilan teknis yaitu kemampuan melakukan penjurnalan transaksi dan mutasi rekening secara sistematis, kemampuan menginput dan mengelola data keuangan menggunakan Microsoft Excel, dan aplikasi akuntansi seperti Mekar Jurnal, dan kemampuan menyusun laporan arus kas dan melakukan perbandingan realisasi anggaran. Pada keterampilan non-teknis, yaitu 1. Kemampuan komunikasi dan berkoordinasi dengan kolektor dan tim internal, ketelitian dan kehati-hatian dalam mengelola data keuangan, kemampuan bekerja sama dalam tim dan beradaptasi dengan lingkungan kerja profesional, dan yang terakhir kemampuan problem solving dalam menghadapi permasalahan piutang dan dokumen. Selanjutnya, kesimpulan. Pada kesimpulan ini, pelaksanaan kegiatan pemagangan di PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara memberikan pengalaman profesional yang signifikan dalam penerapan ilmu akuntansi dan administrasi keuangan di lingkungan kerja nyata. Selama masa pelaksanaan magang ini, saya terlibat langsung dalam berbagai kegiatan administrasi dan pencatatan keuangan perusahaan, seperti penjurnalan mutasi rekening, lalu penginputan buku besar beban, penyusunan arus kas, perhitungan pajak, pengelolaan bond sementara atau BS, serta rekonsiliasi dan digitalisasi dokumen. Melalui pemagangan ini,
Saya tidak hanya mengembangkan kompetensi teknis di bidang akuntansi dan administrasi keuangan, tetapi juga meningkatkan keterampilan non-teknis seperti ketelitian, tanggung jawab, manajemen waktu, serta kemampuan komunikasi dan koordinasi antar bagian. Kegiatan ini juga seperti kegiatan pengarsipan fisik dan digital, pengecekan kelengkapan dokumen, serta proses cross-check data antara dokumen dan Microsoft Excel, memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya sistem pengendalian internal dalam menjaga akurasi dan ketertiban administrasi perusahaan. Selain itu, keterlibatan dalam menyusun rekap pendapatan, perbandingan realisasi anggaran, serta penginputan RAB turut memperkuat pemahaman saya terhadap proses pelaporan keuangan secara praktis. Demikian paparan saya mengenai laporan pemagangan yang telah saya susun. Sekian, terima kasih.